Nah, jadi di video kali ini saya akan menyampaikan informasi tata cara atau cara terbaru untuk menyanggah penerima bantuan sosial yang menurut Bapak Ibu ternyata dia itu sudah mampu secara ekonomi, tapi ternyata masih banyak yang mendapatkan bantuan sosial. Karena ini sering sekali dipertanyakan dan juga banyak banget yang komplain bahwa katanya di daerah tempat dia tinggal yang mendapatkan bantuan sosial khususnya PKH maupun BPNT atau BLT-BLT lainnya yang namanya tercatat di dalam DTKS, ternyata dia itu orangnya sudah mampu-mampu, memiliki rumah yang bagus, bahkan memiliki kendaraan dan juga sawah lahan yang luas. Tapi tetap saja masih mendapatkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Sedangkan masyarakat yang lainnya yang layak bantu, benar-benar layak bantu secara sosial ekonomi, tidak mendapatkan bantuan sosial. Jadi kepada semuanya, saya harap agar menonton video ini sampai habis agar tahu tata cara bagaimana untuk melaporkan orang-orang yang sudah mampu tapi masih saja mendapatkan bantuan sosial. Baiklah, langsung saja. Jadi ini bukan kata saya ya, tapi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 150/HUK/2022. Yang mana surat ini tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data atau tata cara kelola data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Karena semuanya bantuan sosial itu kan berdasarkan DTKS ya. Penerima PKH, penerima BPNT, penerima BLT BBM dan juga BLT lainnya itu dasarnya diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial. Oke, langsung saja di sini saya akan langsung membacakan poin yang berhubungan dengan cara melaporkan orang tersebut yang sudah mampu tapi ternyata masih mendapatkan bantuan sosial. Karena ini isi suratnya lumayan panjang juga ya, tapi apabila teman-teman penasaran mau mencari tahu sendiri, mau mempelajarinya sendiri, silakan cari di Google, insya Allah akan ketemu dengan kata kunci Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 150/HUK/2022. Di sana teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Oke, jadi di sini saya akan langsung ke poin B, yaitu verifikasi sanggahan. Di poin B ini di sini ada dua macam, di mana yang pertama di sini adalah sanggahan mandiri dilaksanakan dengan ketentuan. Jadi ada yang sanggahan mandiri, ada juga yang sanggahan masyarakat. Jadi yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu di bagian sanggahan mandiri ini. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa masyarakat yang telah mengunduh dan mendapatkan akun pada aplikasi mobile cek Bansos dapat melakukan verifikasi terhadap dirinya sendiri. Jadi akun mobile cek Bansos itu yang seperti ini ya, sebentar saya carikan. Oke, yang di-download di Play Store yang seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa download di Play Store, lalu kemudian harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ya, dan sudah disetujui. Nah, memang agak susah sih untuk masuk ke aplikasi cek Bansos ini, karena kemarin pada saat saya coba juga harus berulang-ulang, dan jujur aja pada saat saya memakai identitas saya ternyata saya tidak berhasil, dan pada akhirnya saya meminta tolong kepada saudara di rumah untuk login menggunakan datanya dia dan menggunakan akunnya dia juga, dan itu prosesnya cukup memakan waktu dan juga sedikit ya, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya seperti verifikasi KTP dan juga verifikasi wajah. Jadi ini tidak sembarangan yang dapat mengakses untuk aplikasi cek Bansos Mobile ini. Karena kenapa? Ini cek Bansos Mobile ini bisa digunakan untuk menyanggah penerima bantuan sosial yang menurut kita sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial, dan juga dapat mengusulkan masyarakat sebagai calon penerima bantuan sosial yang baru. Makanya untuk terverifikasi di akun mobile cek Bansos ini ya sedikit butuh perjuangan. Nah, di aplikasi mobile cek Bansos ini juga Bapak Ibu bisa mengundurkan diri apabila Bapak Ibu itu menerima bantuan sosial tapi merasa sebenarnya masih banyak orang yang layak menerima bantuan sosial, tapi ternyata namanya Bapak Ibu yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Maka melalui aplikasi ini Bapak Ibu bisa mengundurkan diri secara mandiri. Karena ini juga sudah dijelaskan pada poin B ya. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima program bantuan dan merasa tidak layak menerima bantuan dapat mengundurkan diri melalui aplikasi cek Bansos ini. Nah, kemudian pada poin C di sini juga dijelaskan bahwa masyarakat yang mengundurkan diri, program bantuan akan dihapus tanpa perlu melalui proses verifikasi dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan
data masyarakat yang mengundurkan diri secara otomatis akan muncul dalam dokumen atau surat pengesahan hasil verifikasi kelayakan penerima daerah, kabupaten atau kota pada periode tersebut di aplikasi 6NG. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya nih penerima bantuan sosial lalu kemudian mau mengundurkan diri tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial, Bapak Ibu bisa langsung download aplikasi Cek Bansos ini, dan di sana Bapak Ibu bisa mengajukan mengundurkan diri pada aplikasi tersebut. Berikutnya lanjut ke poin yang kedua, yaitu sanggahan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan. Jadi kalau yang poin pertama tadi, masyarakat itu dapat mengajukan pengunduran diri untuk dirinya sendiri lewat aplikasi Cek Bansos ini. Tapi di poin kedua ini, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu, orang di sekitarnya Bapak Ibu itu banyak yang menerima bantuan sosial tapi sudah mampu secara sosial ekonomi. Nah, di sini Bapak Ibu juga diberikan kebebasan dapat menyanggah orang-orang tersebut. Di poin yang kedua ini, di sini dijelaskan sanggahan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan, ada syarat-syaratnya ya. Nah, syarat yang pertama di sini, masyarakat yang telah mengunduh dan mendapatkan akun pada aplikasi mobile Cek Bansos dapat melakukan sanggahan terhadap kelayakan penerima program bantuan dalam satu wilayah, desa atau kelurahan atau nama lain yang sama. Jadi artinya seperti ini, apabila Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Cek Bansos ini, maka Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk menyanggah orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak Ibu yang masih menerima bantuan sosial tapi ternyata sudah mampu secara ekonomi. Tapi hanya boleh dilakukan dalam satu desa atau kelurahan setempat ya. Kalau sudah beda desa sudah nggak bisa lagi. Nah, tapi itu juga tidak asal langsung menyanggah orang-orang tersebut ya, atau melaporkan orang tersebut yang sudah mampu secara ekonomi tapi mendapatkan bansos. Tapi ada syaratnya juga. Nah, syaratnya di sini dijelaskan masih dalam surat yang sama di bagian B. Di sini dijelaskan bahwa sanggahan harus disertai dengan alasan dan dapat dilengkapi dengan foto sebagai data pendukung. Jadi di dalam aplikasi tersebut nanti pada saat Bapak Ibu menyanggah orang tersebut, di sana nanti ada permintaan sebagai bukti, yaitu dokumentasi yang dapat mendukung laporannya Bapak Ibu karena sudah menyanggah masyarakat yang menerima bantuan sosial ini. Jadi Bapak Ibu langsung foto aja sebagai bukti, dan harus difoto sesuai dengan rumahnya orang itu ya. Nah, karena di sana kan di aplikasi itu juga ada terbaca titik koordinatnya ya. Nah, ini tidak boleh dipalsukan juga. Karena sekarang itu kan semua penerima bantuan sosial ya, semenjak dilakukannya SAGIS pada akhir tahun 2021 kemarin, itu semua penerima bantuan sosial sudah difoto rumahnya menggunakan Six Mobile namanya, dan di sana sudah ada terbaca titik koordinatnya, bahkan di sana sudah ada foto rumahnya orang tersebut. Nah, apabila Bapak Ibu menyanggah orang nih, misalnya di sebuah desa tempat tinggalnya Bapak Ibu tuh menyanggah atau melaporkan salah satu tetangganya Bapak Ibu yang menerima bantuan sosial tapi ternyata sudah mampu, ini menurut Ibu ya. Terus Bapak Ibu itu melaporkan orang ini nih dan mengambil foto dokumentasi, tapi ternyata foto rumah yang Bapak Ibu sertakan itu berbeda dengan foto rumah data orang ini yang ada sebelumnya. Nah, ketika itu berbeda, maka itu nanti yang akan menjadi bahan pertimbangan pusat dan bisa dikatakan bahwa data yang Bapak Ibu laporkan itu kurang valid atau tidak bisa langsung diterima. Nah, selanjutnya di sini pada poin C dijelaskan bahwa sanggahan diteruskan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota melalui 6NG untuk kemudian dilakukan verifikasi. Dan pada poin D juga dijelaskan bahwa sanggahan yang disetujui oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota akan muncul dalam dokumen surat pengesahan hasil verifikasi kelayakan pemerintah daerah, kabupaten atau kota pada periode tersebut di 6NG. Jadi, sanggahan-sanggahan yang Bapak Ibu lakukan itu untuk orang lain itu masih melalui tahapan verifikasi oleh pemerintah daerah setempat. Tapi apabila sanggahan itu Bapak Ibu lakukan untuk dirinya sendiri, untuk dirinya Bapak Ibu sendiri, maka itu tidak akan melalui proses verifikasi oleh pemerintah daerah. Nah, bedanya di sini, apabila di aplikasi Cek Bansos ini Bapak Ibu menyanggah orang lain, maka itu akan melalui proses verifikasi daerah lagi. Tapi apabila penyanggahan itu Bapak Ibu lakukan untuk diri sendiri, untuk dirinya Bapak Ibu sendiri, maka itu langsung diterima oleh pusat dan tidak akan melalui hasil verifikasi oleh pemerintah daerah. Nah, tapi apabila sudah lewat dari batas waktunya, yaitu selama 14 hari,
tapi ternyata pemerintah daerah itu tidak melakukan verifikasi lagi hasil dari sanggahan-sanggahan yang Bapak Ibu lakukan untuk orang-orang di sekitar, maka akan secara otomatis dinyatakan tidak layak menerima bansos. Jadi contoh nih, Bapak Ibu itu menyanggah orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu, tapi sudah melewati batas waktu dari waktu yang ditetapkan, tapi ternyata pemerintah daerah belum juga melakukan verifikasi hasil dari sanggahan yang Bapak Ibu lakukan, maka data-data yang Bapak Ibu sanggah itu akan otomatis masuk sebagai daftar tidak layak menerima bantuan sosial lagi. Nah, poin ini dijelaskan pada poin E, masih pada bagian kedua ya. Di sini disampaikan bahwa sanggahan yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah dalam waktu 14 hari kerja akan secara otomatis dinyatakan tidak layak lagi. Nah baiklah, jadi saya rasa mulai sekarang untuk Bapak Ibu yang merasa ada orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu itu yang tinggal berada dalam satu desa atau kelurahan, daripada Bapak Ibu komplain sana sini, berkomentar ke sana kemari mengenai tetangganya banyak yang dapat bantuan sosial, wah tetanggaku banyak yang dapat bantuan tapi ternyata sudah mampu, mobilnya banyak, lahannya banyak, rumahnya bagus. Nah daripada Bapak Ibu komplain seperti itu, lebih baik Bapak Ibu download aplikasi Cek Bansos Mobile. Nah, setelah Bapak Ibu download, Bapak Ibu melakukan verifikasi dulu. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil melakukan verifikasi pada aplikasi Cek Bansos ini, maka Bapak Ibu dapat melaporkan orang tersebut, orang-orang yang sudah mampu tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.